Kita beralih ke informasi lain pemirsa, sidang lanjutan kasus ijazah Jokowi kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sidang beragendakan pembacaan keberatan atau eksepsi dari kubu Dr. Tifa. Terdakwa kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa selesai menjalani sidang eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis pagi. Tim kuasa hukum terdakwa mengajukan keberatan terhadap dakwaan penuntut umum yang telah dibacakan dalam sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis pekan lalu. Tim kuasa hukum terdakwa hanya menuntut satu hal, yakni agar keabsahan sebuah ijazah dapat dibuktikan secara terang benderang di hadapan hukum dan pengadilan. Kami sudah melakukan nota perlawanan yang terdiri atas 37 halaman yang kita berikan judul Indonesia Menggugat. Dugaan ijazah palsu Jokowi adalah sebuah cermin krisis multidimensional bangsa ini. Bahwa surat dakwaan yang diajukan kepada saya itu secara penuh setelah kami pelajari mengandung dua kelemahan utama yang membuat sidang atas nama saya sebagai terdakwa tidak bisa lagi dilanjutkan, yaitu terjadi error in objecto dan error in... Setelah sidang eksepsi yang digelar hari ini, Dr. Tifa akan menjalani sidang lanjutan pekan depan. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Sementara itu pemirsa, Roy Suryo dan Dr. Tifa mengaku mendapatkan ancaman pembunuhan menjelang persidangan terkait polemik ijazah Jokowi. Roy dan Tifa juga mengaku mendapatkan berbagai bentuk intimidasi. Orang saya bilang borgolai saya, semua polisi saya bilang memang benar. Kalian mau bunuh Roy Suryo sama Dr. Tifa, saya bilang. Semua live kok. Dalam sebuah podcast atau siaran yang diunggah tim kuasa hukumnya Refli Harun, Roy Suryo mengungkap ada ancaman pembunuhan terhadap dirinya dan Dr. Tifa. Ancaman pembunuhan diungkap Roy Suryo terjadi di luar rumah sakit usai dirinya menjalani pemeriksaan kesehatan pasca penangkapan. Menurut Roy dan Tifa, ancaman yang muncul tidak membuat mereka gentar karena seluruh aktivitas terdokumentasi melalui siaran langsung. Roy dan Tifa juga menilai ancaman dan intimidasi menunjukkan ada pihak-pihak yang khawatir menghadapi proses pembuktian di pengadilan. Akan sidang itu, sidang kita kalau kami kan siap, bismillah, kita siap, udah persiapkan segala macam, ilmu hukumnya kita siap dengan lawyer kita, kemudian kita juga sudah rapat, kita sudah simulasi, jadi kita siap. Yang nggak siap itu bikin kayak gini nih, bikin teror, bikin intimidasi, segala macam cara mereka lakukan, yang mereka katakan itu padahal kita bukan aib, itu kan sesuatu yang biasa aja. Karena terjadi itu biasa. Siapa orang punya kan? Ada tuh yang teriak-teriak di luar rumah sakit. Itu berani banget. Emang berani saya karena benar. Katanya mereka juga berani ngapa-ngapain. Orang saya bilang borgolai saya, semua polisi saya bilang memang benar. Kalian mau bunuh Roy Suryo sama Dr. Tifa, saya bilang. Semua live kok. Iya. Enggak kita, karena kami live sudah satunya live. Jadi umum udah tahu mau dipaksakan ini, itu aja. Dr. Tifa akan menjalani sidang kedua yang beragendakan pembacaan keberatan atau eksepsi pada Kamis 9 Juli. Sementara Roy Suryo akan menjalani sidang pra-peradilan keduanya terkait status tersangka pada Jumat 10 Juli. Pada pra-peradilan pertama terkait penangkapan, penggeledahan, dan penahanan, Majelis Hakim memenangkan Roy Suryo. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran kembali meluncurkan rudal ke pangkalan Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait. Anyus Prime akan segera kembali usai jeda berikut ini. Tipit Korpori mengungkap hasil penggeledahan di 3 lokasi utama penyidikan kasus korupsi batubara PLN, Asabri, dan PT Krakatau Steel. Di lokasi pertama, yakni restoran The Clan di Cipete, Jakarta Selatan,
Penyidik menyita uang pecahan dolar Amerika Serikat dan Singapura senilai 60 miliar rupiah. Di lokasi kedua, tempat penukaran uang atau money changer yang tak jauh dari restoran. Penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri menyita uang asing senilai 7,2 miliar rupiah. Sementara di lokasi ketiga, sebuah rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Penyidik menemukan berangkas tersembunyi di balik dinding berisi 74 kg emas batangan, uang 4,7 juta dolar Amerika Serikat, 14 juta dolar Singapura, serta uang sebesar 100 juta rupiah. Dengan estimasi total mencapai 476 miliar rupiah. Hingga kini, Kortas Tipikor Polri belum mengungkap secara resmi siapa pemilik aset yang disita maupun tersangka terkait temuan emas dan uang tersebut. Sementara Komisi 3 DPR RI mengapresiasi dan mendukung pengusutan kasus dan meminta polisi dan TNI solid. Oleh karena itu sekali lagi kami menghimbau kepada TNI Polri untuk solid, termasuk jaksa juga. Solid di belakang penyidik Kortas Tipikor untuk bagaimana mengungkap perkara ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, dan memberikan informasi kepada masyarakat dan menghukum pelakunya seberat-beratnya. Publik masih menantikan kepastian mengenai siapa sosok di balik temuan fantastis 74 kg emas batangan dan uang tunai serta valuta asing senilai ratusan miliar rupiah yang disita oleh penyidik. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menanggapi penggeledahan yang dilakukan oleh polisi. Kejaksaan Agung menunggu hasil penyidikan yang dilakukan oleh polisi. Dengan isu dan informasi yang berkembang di media massa dan media sosial saat ini, kami menyampaikan beberapa hal bahwa kegiatan penggeledahan yang terjadi saat ini merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam penanganan perkara yang menjadi kewenangan instansi Polri. Oleh karena itu, kami menghormati seluruh proses penyidikan yang sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kejaksaan Agung menunggu hasil penyidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik kepolisian, termasuk mengenai objek penggeledahan, barang bukti maupun pihak-pihak yang dikaitkan dalam proses tersebut. Kami mengimbau publik agar tidak membangun kesimpulan maupun opini yang mengaitkan seseorang atau suatu institusi dengan dugaan tindak pidana hanya berdasarkan informasi yang berkembang di media massa atau media sosial. Seluruh proses penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Kami menghormati independensi dan kewenangan setiap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Kami meyakini bahwa setiap proses penegak hukum dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah dan mekanisme hukum yang berlaku. Kami juga mengimbau masyarakat agar memperoleh informasi resmi dari aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut. Kejaksaan Agung tetap berkomitmen mendukung penegakan hukum yang profesional, objektif, transparan, dan akuntabel oleh seluruh aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing demi terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Penasihat khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal bertemu Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbayayudi Sadewa untuk menyampaikan aspirasi dari kalangan buruh yang mengusulkan agar pajak atas jaminan hari tua atau JHT ditetapkan sebesar 0%. Menurut Said Iqbal, Menkeu merespon positif masukan itu dan akan meninjau ulang kebijakan pajak JHT dengan tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap penerimaan negara. Pajak JHT 0%. Dengan alasan tadi udah saya sampaikan, tabungan sosial harusnya bebannya adalah di imbal hasil pajaknya, bukan di tabungannya, seperti tabungan komersial. Kemudian kami minta pajak progresif jaminan hari tua dihilangkan. Karena orang yang ter-PHK kan dia ngambil JHT pertama, kemudian kerja, kemudian ter-PHK lagi yang kedua, dia ngambil JHT kena pajak progresif. Itu yang kawan-kawan keluhkan oleh para netizen itu.
Sementara itu, Purbaya mengungkapkan dirinya akan meminta data ke BPJS Ketenagakerjaan untuk tinjau ulang kebijakan pajak JHT. Tadi Pak Said mengungkapkan keresahan beberapa kalangan tenaga kerja yang kena PHK segala macam. Saya pikir saya akan lihat peraturan seperti apa, bisa diakomodasi apa enggak permintaan Pak Said. Nanti kita akan lihat peraturan yang ada dan apa dampaknya ke pendapatan saya maupun ke dampak ekonomi orang yang kita bebaskan tadi pajaknya. Kalau saya lihat kan tadi 95% dari data yang ada ya sudah tercover, pajaknya 0. Tapi kata Pak Said datanya nggak terlalu akurat, jadi saya akan minta data lebih lengkap ke BPJS Tenaga Kerja ya. Terkait pertemuannya dengan Purbaya, Said Iqbal menegaskan akan menunggu hasil kajian Kementerian Keuangan. Pemirsa, selain di Iran, upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, juga dilakukan di Lebanon. Acara ini dilakukan secara simbolis untuk menghormati mendiang maksud kami Khamenei yang tewas akibat serangan Amerika Serikat Israel di Iran. Ribuan orang berkumpul di pinggiran selatan Beirut pada Rabu menghadiri upacara pemakaman simbolis untuk menghormati mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Kerumunan warga memenuhi lapangan Asyura membawa bendera Iran dan foto Khamenei sambil menyanyikan dukungan untuk Iran. Acara berjalan secara hikmat, bahkan beberapa di antaranya terlihat menangis. بيعني لي هذا الفخر واعتزاز ونلبي دعوة القائد السيد علي الخامنئي قائد أمتنا ومرجعنا ونحن بدنا نلبي النداء مهما كان يعني لو صحلنا نروح على إيران بدنا كنا نروح. Sebelumnya, ribuan orang menghadiri prosesi pemakaman Ali Khamenei yang telah berlangsung di kota suci Najaf, Irak pada Rabu. Upacara pemakaman Khamenei dijadwalkan pada hari Kamis 9 Juli, di mana Khamenei dimakamkan di kota Mashhad, Iran. Ali Khamenei tewas akibat serangan AS Israel di Iran pada 28 Februari silam. Inilah detik-detik penangkapan seorang pria yang berakhir dramatis di Kelurahan Rahandona, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Pelaku merupakan buron kasus penganiayaan berat atau pembacokan terhadap seorang pelaut di kawasan Gunung Jati, Kota Kendari pada 2 Juli 2026 lalu. Tim Booster 77 Satreskrim Polresta Kendari harus melepaskan sejumlah tembakan peringatan saat pelaku berusaha melarikan diri. Pelaku berusaha kabur menggunakan mobil bersama seorang wanita yang diduga pacarnya. Dalam upaya melarikan diri, mobil hilang kendali dan menabrak pagar besi rumah milik warga. Setelah mobil terpojok, petugas memaksa pelaku keluar sebelum akhirnya diborgol di lokasi kejadian. Petugas juga menemukan narkotika jenis sabu seberat 0,64 gram, uang tunai Rp580.000 dan 3 unit telepon genggam yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika. Dan kami dapati parang senjata tajamnya saat kami mau melakukan pendekatan dan penangkapan terhadap si tersangka, dia mau mengambil parang tersebut untuk melakukan perlawanan terhadap kami. Yang dimana kami berhasil mengamankan duluan si tersangka dari pintu supir mobil tersebut yang mobil CV warna. Saat ini pelaku telah diamankan di Polresta Kendari untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut atas kasus penganiayaan berat dan dugaan keterlibatannya dalam peredaran narkotika. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? YLBHI mengecam keras dugaan pengerahan kekuatan militer ke Mapolda Metro Jaya. Namun, Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas membantah adanya personel TNI yang mendatangi Mapolda Metro Jaya. Selain itu, kami juga akan informasikan Komisi 3 DPR RI mengapresiasi dan mendukung pengusutan kasus korupsi besar dan meminta polisi TNI tetap solid. Saya Gede Satria, inilah iNews Prime selengkapnya.
Kami awali News Prime dari Jakarta, pemirsa. Kaca bagian depan kantor Badan Gizi Nasional di Menteng, Jakarta Pusat tiba-tiba pecah dan diduga ditembak oleh orang tak dikenal. Namun, pengelola gedung membantah dugaan tersebut dan menyebut kaca pecah karena pemuaian. Kantor Badan Gizi Nasional yang berlokasi di Jalan Kebon Siri, Menteng, Jakarta Pusat mendadak ramai pada Kamis siang. Kaca di lantai 2 tiba-tiba pecah dan pecahannya berserakan di area parkiran. Pecahnya kaca di kantor BGN sempat diduga teror penembakan oleh orang tak dikenal. Merespons dugaan tersebut, pengelola gedung BGN menyebut kaca pecah akibat terjadinya proses pemuaian. Sementara menurut pihak kepolisian, pecahnya kaca bukan karena teror ataupun penembakan. Kenapa? Supaya tidak terjadi korban ya. Jadi dikasih polis lain, nanti ini kita bersihkan semua. Jadi mobil-mobil nanti gak parkir di bawah, jadi biar aman aja sih. Jadi itu cara pencegahannya. Jadi nggak ada masalah apa-apa sih. Emang kaca pecah itu real karena pemuaian kaca, itu aja sih. Keterangan bahwa kejadian pecahnya kaca di BGN ini dari salah satu bidang kaca itu bukan karena ada penembakan ataupun teror. Jadi dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh pengelola gedung bahwa terjadi pemuaian dari bidang kaca tersebut sehingga mengakibatkan kaca pecah dan akan segera dilakukan penggantian pada besok hari. Itu aja saya rasa. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Tim identifikasi Polres Metro Jakarta Pusat langsung diterjunkan ke lokasi guna melakukan olah TKP dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, YLBHI mengecam keras dugaan pengerahan kekuatan militer ke Mapolda Metro Jaya. Namun Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas membantah adanya personel TNI yang mendatangi Mapolda Metro Jaya. Puluhan personil TNI berseragam bersenjata mendatangi gedung Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sejak Kamis subuh. Suasana sempat mencekam karena kehadiran para anggota TNI berseragam loreng juga lengkap dengan senjata laras panjang. Dari pantauan dan informasi, para anggota TNI mendatangi gedung Direktorat Kriminal Khusus tempat penyimpanan hasil penggeledahan Kortas Tipikor Polri hari kemarin. Pada peristiwa ini, YLBHI mengecam keras dugaan pengerahan kekuatan militer dalam rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret nama Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau Jampitsus yang tengah disidik Polda Metro Jaya. Kami juga mendesak kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia untuk tidak diam saja. Komisi 1, Komisi 3 yang membidangi soal pertahanan, yang membidangi soal penegakan hukum, mesti kemudian melakukan fungsi pengawasannya. Panggil Panglima TNI, Kemenhan, Jaksa Agung, Kepolisian untuk menjelaskan apa yang terjadi. Jangan sampai kemudian penegakan hukum dapat diintervensi oleh tekanan militer yang itu sangat bertentangan dengan kemudian konstruksi ketatanegaraan, konstitusi, dan berbahaya bagi penegakan hukum ke depan. Namun menurut keterangan yang diberikan Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas, tidak pernah ada personel TNI mendatangi Mapolda Metro Jaya. Saat ini diketahui pengamanan Polda Metro Jaya diperketat pasca penggeledahan di 12 lokasi terkait penanganan 3 kasus korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Penjagaan ketat dilakukan Polda Metro Jaya pasca penggeledahan mega korupsi pasokan batu bara PT PLN. Sejumlah barang bukti diamankan di Polda Metro Jaya.
Ya pemirsa, pada malam hari ini dari kondisi Polda Metro Jaya terpantau tidak ada pergerakan yang cukup berarti. Tepatnya saya berada di Ditkrimsus Polda Metro Jaya, yang mana sebelumnya hari ini rencananya akan dilaksanakan press conference terkait dengan bagaimana update atau perkembangan dari penanganan perkara 3 perkara korupsi terkait dengan pasokan batubara PT PLN untuk PLTU, kemudian PT Asabri dan PT Krakatau Steel. Tadi hal ini konfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya yang menyampaikan bahwa memang nantinya akan dilakukan update terkini karena hingga saat ini masih dilakukan pendalaman lebih lanjut terkait dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Di mana hal ini pemirsa senada dengan apa yang disampaikan oleh Kakortas Tipikor Mabes Polri yang menyampaikan bahwa untuk segala sesuatu terkait dengan proses penyidikan dari 3 objek perkara tersebut masih dilakukan pendalaman lebih lanjut. Dan memang update terkini di mana pada siang hari tadi juga dari penyidik Polda Metro Jaya bersama dengan Mabes Polri ini telah menerima atau membawa ke Ditkrimsus Polda Metro Jaya terkait dengan barang bukti yang berhasil disita di salah satu rumah mewah di kawasan Sentul, Jawa Barat, di mana terdapat 7 brankas yang dibawa, yang mana tadi juga disampaikan ini merupakan terdiri dari pecahan emas batangan dan juga adanya mata uang yang memang ini telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dan memang total ada 12 titik pemirsa yang rencananya akan masih terus dilakukan secara simultan oleh penyidik Polda Metro Jaya dan juga Mabes Polri terkait dengan proses penanganan dari 3 objek perkara tindak pidana korupsi dari kasus pasokan batubara PT PLN, kemudian PT Asabri dan Krakatau Steel. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Dede Rudi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sepanjang Rabu 8 Juli, Polri menggeledah 12 lokasi di Jakarta, Banten, dan Bogor. Penggeledahan terkait dugaan suap tindak pidana pencucian uang serta korupsi batubara terkait blackout PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Polisi menyebut dugaan kejahatan tersebut dilakukan oleh salah satu penyelenggara negara. Rabu sore kawasan Cipete, Jakarta Selatan berubah tegang setelah puluhan personel polisi menggeledah kafe The Klan dan penukaran uang asing. Personel Brimob bersenjata lengkap dan kendaraan taktis juga terlihat berjaga di lokasi. Tim gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi diduga terkait tindak pidana pencucian uang, suap, serta korupsi batubara yang berhubungan dengan blackout PLN, Asabri, serta utang Krakatau Steel. 12 lokasi tersebar di Jakarta, Banten, dan Bogor digeledah. Satu kantor perusahaan di Jakarta Barat, sebuah kantor pusat di Jakarta Pusat, satu kantor perusahaan di Jakarta Utara. Lokasi tersebar di Jakarta Selatan berupa kantor perusahaan, kafe, penukaran uang asing, rumah, serta apartemen. Sebuah rumah di Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten. Dan sebuah rumah di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di mana di lokasi ini ditemukan uang ratusan miliar dan puluhan kilogram emas batangan. Penggeledahan ini
ini dilakukan berdasarkan 2 laporan yang diterima polisi di mana kejahatan ini diduga dilakukan oleh salah satu penyelenggara negara. Dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh oknum pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri Persero dan atau asuransi Jiwasraya yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Kedua, dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penyelesaian hutang atau kewajiban PT CBS kepada PT KNI oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada kurun waktu 2020 sampai dengan 2025. Sebelumnya beredar isu terkait pemilik restoran yang digeledah yang diduga milik Jampitsus Febri Ardiansyah. Namun polisi menegaskan tidak mengaitkan penggeledahan dengan isu kepemilikan restoran. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. 74 kg emas dan uang ratusan miliar disita polisi saat menggeledah kafe dan rumah diduga milik Jampitsus Febri Ardiansyah. Kami akan segera kembali.